Bismillahirrahmanirrahim. Babu niatil wudu'i. Bermula ini itu utawi iki iku menerangkan niatnya wudu. Bermula ini itu menerangkan niatnya wudu. At-toharatu dorbani. At-toharatu bermula bersuci. Dorbani itu dua macam. Pertama, toharatun bersuci an hadasin dari hadas, wa toharatun dan bersuci an najasin dari najis. Fa ammat toharatu maka adapun bermula toharo anin najasati dari najis itu fala taftaqiru itu fala taftaqiru maka tidak butuh apa toharo anin najis ila niyati kepada niat li'anna karosnya toharo anin najas itu min babi turuki itu sebagian daripada beberapa bab meninggalkan. Fala taftakir maka tidak butuh apa toharo anin najas ilan niyati kepada niat. Dikiaskan katarki zina seperti meninggalkan zina wal khomri dan khomer wal liwati dan wati dubur wal ghosbi dan ghosab wasariqoti dan mencuri. Wa amma toharatu adapun bermula bersuci anil hadas dari hadas itu faya maka bermula toharo anil hadas itu al wudu wal husru dan mandi wa tayammum dan tayamum. Fala yasiku maka tidak sah syai'un apa sesuatu minha dari wudu husri tayamum itu illa biniyati kecuali dengan niat. Dikali sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu biniyat innamal a'malu sungguhnya bermula beberapa amal itu biniyati tergantung dengan beberapa niatnya. Walikul imri'in dan sesungguhnya itu bagi setiap seseorang ma bermula barang nawa yang niat siapa imri'in nawa yang niat siapa imri'in pada ma. Wali anaha yang kedua wali anaha karena sesungguhnya wudu husri tayamum itu ibadah maghdotun yang murni. Wa tariqatuha bermula caranya wudu husri tayamum itu al-afalu berapa kerjaan sehingga fala tasikha maka ndak sah apa wudu husri tayamum min ghairi niyatin dari tanpa niat. Disamakan kasolati seperti sholat kasolati seperti sholat. Ini bab yang pertama, bab menerangkan niatnya wudu. Jadi toharo dalam kacamata fikih ada dua, ada toharo anil hadas, ada toharo anil najis. Tentu hadas besar, hadas kecil kan cabangnya kan. Kemudian najis dengan berbagai macam najis mukhafafah, mutawasito, najis mughalladho. Nah, amma toharatu anil najas, toharo dari najis itu enggak butuh niat. Jadi toharo najis itu enggak butuh niat. Alasannya li'anna min babi turuk. Karena toharo dari najis itu sebagian daripada meninggalkan sesuatu. Sehingga tidak butuh niat. Fala taftakir ilan niat. Dikiaskan katarki zina seperti meninggalkan zina, minum khamr, wati dubur, ghosab, sariko dan lain-lain. Nah, ini jadi perdebatan di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Sini kan terangkan toharo dari najis itu enggak butuh niat. Alasannya min babi turuk. Nah, ini gini. Dalam fikih madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Coba toharo anin najis itu katanya tidak butuh niat. Nah, kenapa toharo hadas kok butuh niat? Kan sama-sama pekerjaannya. Misalkan gini, Pak Sodikin ini rumahnya misalkan atau pakaiannya najis atau ada apa itu? Lantainya akan kena najis. Terus dibersihkan. Itu kan juga pekerjaan juga, kan? Itu kan pekerjaannya, Pak. Membersihkan najis, menghilangkan najis, itu kan juga pekerjaan. Sama dengan orang wudu. Nah, orang wudu kan menghilangkan hadas. Nah, orang ngepel atau orang nyuci baju katakan ada najisnya menghilangkan najis, itu kan sama-sama. Kenapa nggak butuh niat? Nah, ini yang jadi debat. Sehingga ada yang mengatakan ya enggak, yang namanya toharo dan najis tetap butuh niat.
tetap butuh niat karena itu pekerjaan. Yang katakan yonda itu pekerjaan yang sifatnya turuk, termasuk min babit turuk, meninggalkan. Terus begini, logikanya begini, yang mengatakan betul niat. Misalkan gini, Pak Sodikin ini bajunya kan najis, terus dicuci. Seandainya Pak Sodikin nggak niat mencuci baju, Pak Sodikin langsung cuci aja lah. Terus dipakai sholat, sah nggak kira-kira? Mengatakan sah, dosa. Kan gitu kan? Misalkan lantai ini ada najis, terus dicuci, bersihkan, terus cuci tempat itu sah. Itu alasan orang yang katakan bahwa toharo anil najis itu ada termasuk min babit turuk. Min babit turuk. Ada yang enggak, itu min babil fi'li, kan pekerjaan. Berarti butuh niat. Jadi sama-sama. Cuman mayoritas madhab Syafi'i yang kuat itu termasuk min babit turuk. Nah, min babit turuk. Nah, ini berarti bahasa memasukkan babit turuk ini artinya menurut jumhur madhab Syafi'i. Nah, dikiaskan seperti orang nggak zina, orang nggak minum khamr, itu maksud saya harus pakai niat. Saya niat tidak zina, maksud begitu. Sehingga kalau tidak niat orang dianggap zina, ya kan tidak. Ya kan? Kita nggak mencuri. Apakah perlu saya niat nggak mencuri supaya dianggap nggak mencuri? Kan tidak. Nah, dikiaskan seperti itu sehingga yang sifatnya tohar anil najas tidak membutuhkan niat. Dikiaskan ke situ. Jadi memang sama-sama kesurupan. Cuman madhab Syafi'i secara jumhur toharo anil najas itu termasuk min babi turuk, sehingga apa? Tidak butuh niat, tetap sah. Mungkin niat itu niat yang dikhususkan ya. Maksudnya gini, kalau menghilangkan najis kan di dalam hati tetap dia niat kan, artinya pekerja dia tuh gunanya adalah untuk menghilangkan najis, walaupun tidak dilafalkan atau tidak disengaja gitu ya. Tapi kan dia mencuci itu untuk menghilangkan najis, tetap dia dalam hati itu kan niat dia membah itu kan untuk menghilangkan najis gitu. Ya, tapi andai kan tidak ada niat seperti tadi kan tetap sah, ngerti? Iya. Kan di hati. Iya. Nah, jadi kan di hati. Dia nyuci kan sengaja gitu. Nah. Jadi memang beda-beda tipis. Iya. Tidak beda tipis kan. Sehingga nggak butuh niat itu. Nggak harus jadinya itu ada niat apa? Menghilangkan najis. Ya kayak ini orang nggak sih meninggalkan zina, apa gasap dan sebagainya kan. Nah. Cuman begini dalam bahkan ulama gini. Oke. Tapi kalau orang itu misalkan ya Pak Sodik ini misalkan terkena asmara dengan perempuan, sehingga timbul syahwat yang luar biasa. Nah, sehingga ketika Pak Sodik ini nggak zina, berarti kan ada perlawanan nafsu, kan artinya perlawanan kemauan nafsu. Nah ini katanya supaya dapat pahala itu harus ada perlawanan, harus ada niat nggak zina. Ketika terjadi perlawanan seperti itu. Tapi ketika nggak ada perlawanan kayak biasa-biasa, nah kan nggak usah nggak ada perlawanan. Nah disinilah untungnya Pak Joseph, orang yang kehidupannya di dunia yang seperti itu. Nah sehingga dia ke perlawanan nafsunya dan dia ada niat saya tidak zina di hatinya. Karena apa? Mengikuti perintah Tuhan, mengikuti perintah Nabi, imtisalul awamir apa wasniyahun nawahi. Nah ketika itu dapat pahala. Nah, ini untungnya orang-orang yang bertempat hidup di daerah seperti itu. Nah, ini ada nilai plusnya. Nah, karena dia itu kan berlawanan. Nah, kalau nggak ketemu yang mode itu kan nggak berlawanan, biasa saja, sedikit normal saja. Nah, ini maka dakwah di tempat-tempat yang seperti itu tentu nilainya lebih tinggi karena berlawanan dengan kemauan nafsu. Adapun bersuci dari hadas, nah seperti wudhu, mandi, tayamum itu nggak sah kecuali dengan niat karena semua itu termasuk innamal a'mal itu kan pekerjaan. Walikul imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing dan itu murni makhdhu ibadah. Artinya tidak ada embel-embel yang lain. Wa tariqwa al-af'al, metodenya adalah al-af'al. Makanya begini, sesuatu ibadah yang ada persamaan dengan pekerjaan duniawiyah itu harus niat. Nah seperti gini, katakanlah orang wudhu basuh wajah, ini basuh wajah niatnya wudhu apa sekedar menghilangkan apa rasa panas, rasa penat, ya mungkin juga seperti orang mandi. Nah ya kan,
Mandi kan ini apa? Mandi wajib, menghilangkan sinabat, atau mandi biasa. Nah, maka ibadah yang ada keserupaan dengan adat itu harus niat supaya ada perbedaan. Jadi Pak maksudnya kan? Nah, kayak misalkan orang duduk di masjid. Nah, ini apa? Niat itikaf apa tidak, kan sama-sama duduknya. Maka maaf, kita supaya pahalanya double duduk seperti niat itikaf, yang ngaji itikaf. Karena kalau sama dapat niat itikaf nggak dapat pahala, sama-sama duduknya. Nah, yang bedakan kan niat. Nah, jadi ibadah yang ada keserupaan dengan apa? Adat itu harus niat supaya dibedakan. Makanya kayak puasa juga gitu. Loh, puasa itu kan meninggalkan, kenapa kok niat? Ayo. Puasa kan meninggalkan makan dan minum. Ya enggak, tapi kan niat. Tadi karena babi turuk itu enggak niat. Kan gitu. Ya, akhirnya dijawab, gini yang namanya puasa itu kan tidak meninggalkan makan. Nah, meninggalkan makan minum ini kan bisa juga orang itu mungkin tidak makan, mungkin puasa, atau enggak ada yang dimakan. Itu alasannya, sehingga tetap butuh niat. Jadi babi turuk yang nggak niat itu juga disangkal, puasa itu kan ada makan dan minum. Tapi kenapa butuh niat? Tadi karena ada keserupaan dengan adat. Ini tidak makannya memang karena nggak ada yang dimakan. Jangan-jangan gusinya sakit, jadi nggak makan kan gitu. Nah, untuk bedakan itulah maka niat. Iya. Iya. Mana? Ya, yang ditinggalkan membersihkan itu Pak maknanya. Jadi yang ditinggalkan asalnya kan gini, tempat ini kan saya suci, terus kemudian kan najis, nah ditinggalkan supaya suci lagi. Najisnya gitu ya. Najisnya itu. Kotorannya itu. Makanya tadi kan ada keserupaan dengan apa? Menghilangkan hadas. Beda-beda tipis. Tinggal sampean kalau wah ini menghilangkan najis bisa dengan hadas, bisa harus niat gitu aja. Jangan harus niat. Wajib dan wajib ayanwiya apa ndaknya niat siapa mutawadhi. Ini kalau niat wudu kan niatnya biqalbi dengan hatinya mutawadhi. Li ananiyata harusnya niat iya niat itu al qasdu. Itu kan tujuan. Takulu berkata al arabu siapa orang Arab nawa qallahu bi hifdihi. Nawa bermaksud kepada kamu Allah siapa Allah. Allah bermaksud pada bihifdihi dengan penjagaannya Allah. Allah bermaksud untuk penjagaannya. Ai qasoda bermaksud kepada kamu Allah siapa Allah bihifdihi dengan penjagaannya Allah. La fa'in talafadho maka apabila mengucapkan siapa mutawadhi bilisanihi dengan lisannya mutawadhi nawaitul wudu misalkan di rafil hadas. Wa qasoda bermaksud siapa mutawadhi biqol bihi dengan hatinya apa mutawadhi ya fawa maka bermula talafadho bilisan talafud binafsihi itu ya apa bilisanihi wa qasoda biqalbihi itu akan lebih muakkad double. Nah, walaupun niat itu di hati cuman dia diucapkan jadi lebih kuat lebih. Wal abdolu bermula yang lebih utama itu ayanu ya hendaknya niat siapa saksun min awalil wudu'i dari awalnya wudu ila ayafruho sampai hendaknya selesai ila ayafruho sampai hendaknya selesai siapa mutawadhi minhu dari wudu wa ayakuna dan hendaknya ada siapa mutawadhi mustadiman itu menetapkan liniati kepada niat fa innawa maka apabila niat siapa mutawadhi indah ghusl wajhi ketika basuh wajah summa azabat kemudian hilang niatuhu apa niatnya mutawadhi ajza'a maka mencukupi apa manawa ajza'a maka mencukupi apa manawa pada wudu li anna qarsuya ghusl wajhi itu awalu fardin itu awal fardu fa idanawa maka apa jadi apabila niat siapa mutawadhi indau dalam ketika ghusl wajhi istamalat maka mengandung aniyatu apa niat ala jamil furudi atas semuanya beberapa fardu. Jadi yang lebih utama niat itu min awalil wudu. Jadi min awalil wudu. Jadi katakan orang sudah mulai baca bismillah ketika wudu itu sudah diniati wudu.
sampai selesai. Nah, cuman ada yang begini itu yang abdol. Tapi ada yang mengatakan hendaknya bisa karena berkumur baca bismillah itu sunat wudu, maka niatnya sunat wudu. Nah, ketika basuh wajah saja baru niat apa wudu. Wa yakuna mustadiman niat, hanya terus saja. Jadi niat wudu itu gak hilang-hilang sampai selesai. Nah, fa inna wa idal ghusl waji summa azabat niat ajzaat li ana awalu fardhin. Jadi ini umumnya orang kan gitu. Ketika basuh wajah niat menghilangkan hadas. Sudah basuh tangan, sudah niat itu hilang. Kayak hanya tinggal meneruskan saja. Niat sudah hilang, itu ajzaat. Alasannya karena niat awal kali itu sudah mencakup, katakanlah ketika basuh wajah niat wudu itu sudah mengandung, bahasa niat wudu itu sudah mengandung basuh wajah sampai terakhir sampai kaki. Nah, maka ketika basuh tangan, basuh kepala itu gak ada niat wudu, gak masalah. Yang penting tujuannya wudu. Nah, ini kayak begini, kayak contoh begini. Ini maaf ini, siapa tahu kita nggak bisa umroh, bisa haji. Ketika kita umroh ya, misalkan nawaitul umroh wa aqtum biha lillahi ta'ala. Jadi niat umroh itu sudah menyangkut mulai dia niat umroh, katakan tawaf, sa'i sampai juga selesai. Jadi umpama nanti tawaf itu enggak niat lagi enggak masalah. Enggak masalah, hanya sunat saja. Ini sekali lagi ya, orang niat umroh, misalkan nawaitul umroh wa aqtum billahi ta'ala ketika awal-awal ihram. Terus dia tawaf. Itu mau tawaf itu yang penting nanti lurus Hajar Aswad, terus muter 7 kali, nggak ada niat tawaf nggak masalah. Karena apa? Niat umroh itu sudah menyangkut tawaf, menyangkut sa'i dan menyangkut syukuran. Nah, paham maksudnya kan? Beda kalau tawaf itu tidak terkandung dalam niat umroh atau haji, maka tetap niat tawaf. Jadi paham maksudnya kan? Ini penting ini kan. Wa in azabat, dan apabila hilang niatu apa niatnya mutawadhi indal madmado dalam ketika berkumur, qabla ayyaksila di dalam sebelum hendaknya membasuh siapa mutawadhi syai'an pada sesuatu min wajhi dari wajahnya mutawadhi. Fafi maka dalam jawabnya in azabat itu wajani bermula 2 pendapat. Akaduma bermula salah satunya wajani itu yuzi'u mencukupi apa azbun niat, bilangnya niat itu yuzi'u itu mencukupi apa azbun niat pada mutawadhi. Alasannya li'annahu karena sungguhnya madmadho itu kan fi'lun pekerjaan rotibun yang urut yang tertib fil wudu dalam wudu, lam yataqaddam yang tidak mendahului pada madmadho fardun apa fardu. Sehingga fa'in azabat maka apabila niat hilang aniyatu apa niat indau dalam ketika madmadho ajza'a maka mencukupi apa azbun niat itu pada mutawadhi, disamakan kaghusl wajhi seperti basuh wajah. Wasani bermula kaul yang kedua itulah tuji'u tidak mencukupi apa niat pada mutawadhi. Wa huwa bermula la tuji'u itu la tuji'u atau la yuji'u misalnya. Yang kedua Pak Sab. Tak kan? La tuji'u tidak mencukupi apa niat pada mutawadhi. Wa huwa bermula tuji'u itu ala sahih wal yang sahih. Di anas niat itu azabat itu hilang apa niat qoblal fardhi sebelum melakukan fardu. Sehingga ba'as faham maka menyerupai apa azabat qoblal fardhi itu menyerupai idza azabat apabila hilang apa niat inda ghusil kafi ketika basuh telapak tangan. Wama bermula barang kola yang berkata pada al awalu apa kol yang pertama itu yabtulu batal apa makola bi ghusil kafi sebab basuh telapak tangan. Li'ana karena sesungguhnya ghusul kafi itu kan fi'lun pekerjaan rotibun yang urut filu dalam wudu lam yataqaddam yang tidak mendahului pada ghusul kafi fardu. Suma in idza azabat kecuali apabila suma idza azabat kemudian apabila hilang aniyatu apa niat indau dalam ketika ghusul kafi lam tuzi maka tidak mencukupi apa niat pada wudu. Nah ini gini, tadi awal kan gini, yang lebih utama orang wudu itu mulai awal wudu, katakan mulai mulai basuh tangan ya kan, atau
berkumur itu sudah niat wudu sampai selesai, itu afdolnya. Itu afdolnya. Nah sehingga gini, sekarang kalau niatnya itu hilang ketika berkumur, jadi ketika berkumur itu berarti kan awal sudah niat wudu, ya nak, ketika basuh telapak tangan sudah wudu, apa sudah niat wudu. Terus ketika berkumur itu niat wudu itu hilang, padahal berkumur itu sunat. Nah gimana ini? Ini ada pendapat. Dia tetap sah wudunya. Kenapa? Karena yang namanya berkumur itu pekerjaan yang urut dalam wudu. Nah, yang itu alasannya. Sehingga umpama ketika niat menghilangkan hadas itu hilang ketika berkumur, itu nggak masalah. Dikiaskan seperti basuh wajah. Ketika basuh wajah kan ingat niat, seterusnya nggak ingat niat kan salah tadi. Nah ini kalau yang kedua ini nggak salah. Kenapa? Loh, karena ketika berkumur itu kan pekerjaan masih sunat. Berkumur kan sunat kan, walaupun sudah diniati apa? Fardhunya wudu. Terus hilang ketika berkumur, hilang. Nah sehingga basuh wajah itu nggak ada niat wudu, nggak sah. Wong awal niat itu harus letaknya di apa? Di basuh wajah. Inilah maka di dalam fikih-fikih itu kan yang bagus diperinci. Pokoknya kalau niat wudu ada dua, satu sunat, sebelum basuh wajah diniati sunat wudu. Nanti ketika basuh wajah bantu apa? Niatnya menghilangkan hadas. Paham maksudnya kan? Nanti supaya enak. Sebab kalau di awal sudah niat fardhunya wudu, terus sebelum basuh wajah hilang, nah ini yang masalah ini. Yang masalah. Karena belum sampai wajib sudah niatnya yang hilang. Wasifatu niati, bermula sifatnya niat, caranya niat. Itu ayanu ya, hendaknya niat siapa mutawadhi raf al hadasi pada menghilangkan hadas. Awit toharota atau bersuci minal hadas. Wa ayyahuma dan pada mana raf al hadas. Wa ayyahuma dan pada mana raf al hadas awit toharo. Nawa niat siapa mutawadhi ajza'a, maka mencukupi apa ayyahuma hu pada mutawadhi. Li'anahu karena sesungguhnya mutawadhi itu nawa niat siapa mutawadhi al maksudah pada yang dimaksud. Wa huwa bermula maksud raful hadasi itu menghilangkan hadas. Wa innawa apabila niat siapa mutawadhi atau harota pada bersuci al mutlaqo yang mutlak lam tujzi, maka tidak mencukupi apa niat pada mutawadhi niat toharo lam tujzi, maka tidak mencukupi apa niat toharo al mutlaqo pada mutawadhi. Alasannya li anna toharota itu kotakunu terkadang apa toharo itu an hadasin dari hadas, wa kotakunu dan terkadang ada apa toharo itu an najasin dari najis, sehingga falam tasika maka ndak seapa toharo biniatin dengan niat mutlakotin yang mutlakotin yang mutlak. Jadi sifatun niat maksudnya caranya niat. Sifat baca cara niat ya ketika wudu niat menghilangkan hadas, nawaitu wudu lirafil hadas. Nawaitu toharo anil hadas. Nah, mana dua niat itu dilakukan sah karena tujuannya menghilangkan hadas atau toharo dari hadas itu adalah bahwa raful hadas. Nah, bahasa seperti ini orang ketika wudu, ini diniati saya wudu menghilangkan hadas atau saya bersuci dari hadas, itu dianggap sah wudu, niat wudunya itu ketika orang ini nggak bermasalah. Gimana bermasalah? Kalau orang daimul hadas atau orang yang katakan istihadoh, itu niat seperti ini nggak boleh. Karena contoh gini, daimul hadas itu gini, katakan orang itu punya punya penyakit tuh kencing terus, sehingga tidak ada waktu berhenti dari kencing yang cukup sholat. Itu namanya salisul baul kalau dalam kajian fikih. Tapi kalau orang sebentar kencing, cuman masih ada waktu yang cukup untuk sholat. Kemudian sholat itu bukan namanya salisul baul dalam fikih. Jadi salisul baul pada saat sudah dol niat. Atau orang yang istihadoh itu kan darahnya keluar terus, ya kan, sehingga dia mengalami pendarahan atau keluar darah yang melebihi 15 hari. Nah, ini kalau dalam kajian fikih itu kan mana darah yang kuat itu yang men, ya kan, yang lemah tidak men, sehingga wajib sholat kan gitu.
Nah, ketika wudhu itu nggak boleh niat menghilangkan hadas. Kenapa? Karena hadasnya terus menerus. Maka niatnya, nah misalkan nawaitu wudhu listibakati sholat. Saya niat wudhu itu untuk supaya diperbolehkan sholat atau hal-hal yang membutuhkan sholat. Nah, ini pentingnya. Kadang-kadang kan gini, ini bahayanya nih Pak. Sedikit yang namanya mungkin orang yang tidak pernah ngaji, orang ngaji aja kan tidak paham. Anggapannya orang istikhadah itu kan begini. Misalkan ada orang keluar darah 20 hari. Itu anggapan, oh berarti selebihnya 15 hari ini istikhadah. Yang 15 hari adalah haid. Padahal kan tidak begitu. Mana yang lemah itu darah apa? Istikhadah, mana yang kuat darah haid. Kan mana ada gitu kan? Nah, ini bahayanya orang kalau tidak paham itu gitu. Sehingga dia kalau keluar darah lebih 15 hari, perasaannya yang 15 hari itu dianggap sudah haid. Lebihnya istikhadah, tidak begitu, tidak tentu. Harus dipilah-pilah mana yang darah lemah, mana darah yang kuat. Nah, tetap orang istikhadah ya wajib sholat, wajib puasa, maka boleh dikumpuli suami istri. Cuman kalau wudhu tidak boleh niat menghilangkan hadas, karena hadasnya terus menerus. Misalnya kan? Nah ini ada lagi permulaan seperti orang tajdidul wudhu. Ini juga repot. Kalau dalam Fathul Mu'in, karena pengarang Fathul Mu'in itu muridnya Ibnu Hajar, ya beliau ngikuti gurunya termasuk. Jadi walaupun tajdidul wudhu itu boleh niat rapal hadas, padahal dia tidak punya hadas. Misalkan kita sudah punya wudhu, terus kita wudhu lagi, karena ada hadas kan namanya tajdidul wudhu. Itu kalau dalam Fathul Mu'in boleh nawaitu lirafil hadas, padahal hadasnya kan enggak ada dia. Ini kata Ibnu Hajar, ini dikiaskan dengan orang sholat i'adah. Misalkan kita sudah sholat tadi zuhur, ya kan? Kemudian ada kawan, nggak ada kawannya sholat. Kita kan i'adah. Dalam niat itu disebutkan i'adatan. Fardhi maksud diniati ada niat fardhu, usolli fardhu duri. Nah kan di kalimat usolli fardhu duri padahal status yang kedua sholat sunat. Ya enggak? Nah, itu Ibnu Hajar atau pengarang Fathul Mu'in mengatakan tajdidul wudhu tetap niatnya raf'al hadas. Nah, tetap seperti yang biasa. Nah, kalau yang lain enggak, dia enggak tajdidul wudhu itu kan enggak punya hadas, ngapain niat hadas itu? Ya niatnya niat wudhu gitu aja, nawaitul wudhu atau nawaitul fardhol wudhu, jangan niat raf'al hadas. Kalau sholat yang sunnah tadi itu enggak niatnya adanya kan? Ya enggak sah. Enggak sah, harus ada niatnya. Jadi saat niat ada, bahkan ketika dia jadi imam itu harus niat mu'adah. Kalau tidak malah nggak sah. Jadi imam itu ada 4 imam itu wajib niat, termasuk orang yang imami kemudian dia i'adah. Itu kalau tidak niat i'adah dia nggak sah. Wa idana wa tuharo, kalau gini, orang wudu niat nawaitu tuharo. Nah, gitu kan? Gimana itu tuharo saja? Itu ada yang mengatakan latuji, nggak sah itu. Karena apa? Toharo itu mungkin bisa toharo dari suci, apa dari hadas, mungkin bisa toharo dari apa? Najis. Untuk toharo ada 2. Di orang wudu kok niat apa? Toharo saja, itu nggak sah. Nah, karena toharo ada 2. Wa inna wa toharo dari sholat, wallahu a'lamu bis.